Oke ya. Setelah ini kita masukkan, ya. Setelah ini kita kemudian biar ini ada di tengah nih, kita lihat di sini transformnya yang tanda segitiga, yang tanda titik 3 itu kita klik lalu klik reset biar dia ada di tengah ya. Nah nanti kalau kita lihat di sini nih, ini kan ada box 017 itu bawahnya Canon body-nya itu yang ini, wheel right lalu wheel kirinya juga ada. Nanti yang akan kita kontrol itu yang ininya ya, si Canon body-nya ini ya. Oke, jika sudah, saya akan menambahkan objek baru di sini. Objek barunya di sini ya. Create 3D object lalu cube. Kita coba dari cube aja dulu. Misalnya di sini saya kasih nama bricks. Kemudian ini saya bikin agak jauh. Sini ya. Kemudian kita scale. Kemudian ini kita scaling. Oke, segini ya. Nah, di sini saya akan memasukkan materialnya. Material ini saya klik tarik ke sini, jadi biar dia materialnya berupa batu bata ya. Oke, setelah itu ini kita jadikan prefab. Prefab itu jadi biar si sifat dari si ini ya, si objeknya tuh nanti biar kalau ini banyak ya, misalnya gini ya. Apa bedanya prefab sama ini, sama yang biasa? Ini kan yang biasa nih. Saya tekan Ctrl D ini untuk apa? Untuk menduplikat ya. Saya pindahkan ke sini. Nah, misalnya tuh udah banyak banget ya, udah banyak. Nah, ketika misalnya kita ada perubahan ya, ini kita ubahnya satu-satu ya. Tapi kalau misalnya ini kita rubah menjadi prefab, nah seperti ini. Kemudian ini saya hapus ya. Ini saya Ctrl D, kemudian saya duplikasi, misalnya seperti itu ya. Terus di sini ada perubahan dari material misalnya. Materialnya jadi seperti ini. Nah, ini kan beda ya. Teman-teman bisa menekan override ya. Override itu ketika kita merubah satu nanti akan berubah semua. Kemudian tekan apply. Seperti itu ya. Jadi ini saya jadikan prefab. Prefab itu dari objek yang kita bikin di sini ditarik ke sini, ditarik ke aset ya. Kemudian dia akan berubah menjadi prefab. Oke, kita balik ke sini. Ini ingin saya Ctrl D ya. Kemudian saya perbanyak. Nah, masalahnya di sini kalau misalnya saya menempatin yang nggak pas, dia akan ada kejet-kejet gitu ya. Nah, caranya biar nggak ngegejet gitu ya, teman-teman agak naikkan dulu yang satu ya, biar dia agak jauh dulu. Kemudian tekan T ya, T biar muncul ada ini nih, garis biru, kelihatan ya? Kelihatan ya? Ada garis biru nih. Nah, habis T, kemudian tekan V ya. V. Nah, ini kan udah ada nih. Saya masih menekan V ini ya. Kemudian ini yang biru ini klik tahan lepas di sini.
Jadi dia akan menempel di situ ya. Nah, kemudian saya coba ini sama ini, Ctrl D misalnya ya. Terus kemudian ini saya pindahkan. Nah, biar agak rapi saya tekan T dulu, kemudian tekan V ya. V. Nah, di sini nih, ini tarik ke sini. Paham ya? Ini juga sama, Ctrl D, kemudian ini saya geserkan ke sini, tekan T, lalu tekan V, V mana V? Nah ini, tarik ke sini. Kemudian terakhir Ctrl D, lalu saya pindahkan ke atas, saya tekan T, lalu V, oke ya, ini saya udah dapat seperti ini. Oh ya, saya lupa si game ini ya, yang untuk preview ini saya coba ganti klik, saya geser bawa ke sini ya biar kelihatan. Terus si pre aspeknya saya ganti ke 1980. Ininya juga salah. Sorry. Ini rotasi Y-nya harus diganti ke sini ya, 90 ya. Rotasi si apa? Canon prefab-nya. Ya, terus ini juga salah. Eh, oh ya, jika teman-teman udah terlanjur kayak gini ya, ini mau saya balik-balikin ke sini juga jadi susah ya. Ini digabung dulu. Ini kan dari berbagai brick ya. Ini kita pilih dulu. Kita gabung. Caranya gini, kita bikin create empty all brick ya. Katakanlah all brick. Nah, ini akan berupa file empty. File empty itu dia kosongan, teman-teman. Jadi nggak ada apa-apanya sebenarnya. Tuh, kita posisikan ada di tengah-tengah ini. Oke ya, ini udah di tengah-tengah. Dan yang ini kita pilih sampai bawah, kemudian tarik, bawa, masukkan ke sini. Nah, jadi nanti ngontrolnya di sini. Nah, gitu ya. Terus, dan jika ini, jangan lupa ini kita kasih rigid body ya. Nah, setiap satuannya ini kita kasih rigid body. Saya lupa tadi di awal. Tapi nggak apa-apa, kita kasih rigid body sekarang. Nah, kemudian untuk yang lainnya, biar ngikutin, kita nggak usah satu-satu ngasih rigid body lagi ya. Tapi kita bisa override, lalu apply all. Ya, jadi otomatis di sini udah ada rigid body-nya. Dan kalau kita play, dia pastinya akan mundur turun ke bawah karena nggak ada penahan ya. Nah, kita bikin penahannya di sini 3D object, cube, kemudian scaling Z-nya saya ganti 100, X-nya juga ganti 100. Oke, ini saya coba reset dulu. Mana? Oke ya, seperti ini ya.
Kemudian kita coba play. Oh ya, satu lagi kamera juga kita bisa harusnya kita ubah ya kamera. Itu mana kamera? Nah ini ya, kita coba bikin nah semacam ini. Oke. Kemudian jangan lupa untuk di save. Nah, tugas kita berikutnya adalah bagaimana ini kan udah beres nih settingan pertama. Bagaimana caranya si cannonball itu bisa ke kanan ke kiri ya. Kita kasih script ya, teman-teman. Yang kita kasih script itu yang ininya, yang Canon prefab ya. Kita kasih add komponen misalnya tadi saya ngasih apa ya? Add komponen Canon controller. Jadi di sini untuk mengontrol di si Canon ya. Kemudian new script, lalu karena ini saya udah pernah bikin, saya kasih 02 aja ya. Oke, nah di sini kita udah memberikan wadahnya ya untuk script. Nah, tinggal ini kalau kita klik 2 kali, dia akan masuk ke Visual Basic. Visual Studio ya. Jadi teman-teman pas install ini harusnya udah terinstall Visual Studio-nya juga. Oke, nanti akan saya coba jelaskan. Yang pertama-tama kalian paham dulu aja, kemudian ketik aja dulu ya. Oke, ketika kita buat masuk ke script, di sini ada void start sama void update. Nah, di sini bedanya apa? Void start itu perintahnya tuh akan dieksekusi ketika program dimulai. Kalau voice update, dia akan dieksekusi di awal, tapi berulang terus ya. Jadi ini opsional ya, mau start dulu, mau start atau mau update. Nah di sini saya coba bikin nih di atas ini, saya membuat public float, rotation speed, kemudian X degrees, Y degrees, lalu ada Canon body. Ini tuh maksudnya saya membuat parameter yang nanti kita bisa isi, yaitu rotation speed. Ini bebas, misalnya kecepatan rotasi misalnya. Kemudian ada X degrees. X degrees itu perputaran secara sumbu X, lalu ada secara sumbu Y ya. Dan kemudian ada fabric transform Canon body. Ini apa? Nanti juga saya jelaskan biar teman-teman paham. Pokoknya ketik aja dulu ini ya. Oke, setelah ini beres, lalu yang paling susah adalah ini ya, di sebelah ini. Saya menuliskan voice Canon move on. Ini ya. Saya membuat parameter baru yaitu Canon movement, yaitu pergerakan si Canon. Di mana ada float. Float itu nilai yang angka ya. Kenapa harus horizontal input sama dengan input rotate axis? Nah, ini adalah perintah untuk jadi gini. Horizontal input itu perpindahan dari kanan ke kiri ya. Kemudian input.getAxis horizontal itu adalah ketika si player itu menginputkan get axisnya horizontal. Get axis horizontal itu bisa dilihat di sini nih. Sini ya, file